Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru calon guru penggerak? Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Bapak Yaya Sukarya. Dan ini adalah pengajar praktik saya, Ibu Melda Fani. Dan ini adalah saya sendiri, Muhammad Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Bapak Yaya Sukarya sebagai fasilitator saya dan Ibu Melda Fani sebagai pengajar praktik saya. Saya sendiri Muhammad Saifullah sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Dumai. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching yang akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Rahmat Ilahi. Ya, Bapak Rahmat Ilahi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Oke Pak, baik, pada kesempatan kali ini terima kasih sudah hadir menemani saya. Kita akan melakukan praktik coaching. Kali ini kita akan melakukan percakapan pra observasi kelas. Oke, tujuan supervisi akademik ini nantinya insya Allah akan membantu Pak Rahmat Ilahi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Rahmat Ilahi ketika mengajar ya. Nah, sekarang ini kita akan melakukan percakapan pra observasi kelas dulu. Boleh tahu Pak Rahmat Ilahi ngajar kelas berapa dan mapel apa? Saya mengajar di kelas 10. Kelas 10 Pak ya? 10 TKJ Ya. Terus mapelnya itu dasar kejuruan. Dasar-dasar kejuruan Pak ya. Boleh tahu itu Pak, dasar-dasar kejuruan itu biasanya garis besarnya pembelajarannya apa-apa aja sih yang dibahas Pak kalau di jurusan TKJ Kak? Untuk di semester 1 dia mengajar tentang proses bisnis di bidang TJKT. Tentang proses bisnis di bidang TJKT. Oke, Pak Rahmat Ilahi, dari percakapan kita kali ini yang Pak Rahmat Ilahi harapkan itu apa di akhir percakapan ini nanti? Saya berharap nantinya kita bisa ngobrol, saling berbincang-bincang, terus mendapat masukan gitu agar lebih baik ke depannya, seperti itu. Oke Pak Rahmat Ilahi. Oke, berarti yang Pak Rahmat Ilahi harapkan nantinya bisa saling tukar pikiran, sharing terkait pembelajaran yang akan Pak Rahmat Ilahi lakukan besok. Oke, semoga nantinya saya bisa membantu terkait untuk meningkatkan kompetensi Pak Rahmat Ilahi nanti ketika mengajar besok. Iya. Oke, kalau saya boleh tahu nih Pak Rahmat Ilahi, besok itu Pak Rahmat Ilahi mau menyampaikan tentang materi apa di kelas? Besok rencana saya akan mengajar dasar-dasar kejuruan, dasar kejuruan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya. Yaitu materinya adalah memang proses bisnis. Materinya proses bisnis. Memang proses bisnis. Oke. Sebelumnya sudah belajar tentang perkembangan teknologi dan sekarang memang masuk ke proses bisnisnya. Proses bisnis. Oke. Oke, Pak Rahmat Ilahi, untuk pembelajaran besok di kelas, tujuan pembelajaran dari materi yang Pak Rahmat Ilahi sampaikan tadi apa? Tujuan pembelajarannya adalah proses bisnis, bagaimana nanti siswa dapat memahami tentang proses bisnis di bidang TJKT atau teknik komputer ya. Berarti di bidang teknologi nih Pak? Ya, di bidang teknologi. Terus mereka akan mendapatkan gambaran pekerjaan apa atau bisnis apa yang akan mereka lakukan setelah tamat dari SMK ini. Berarti orientasinya boleh dibilang SMK itu memang membuka lapangan pekerjaan gitu Pak? Iya, seperti itu. Jadi mereka tergambar nanti kalau setelah tamat tuh mereka mau bisnis apa sih yang mau mereka lakoni gitu Pak ya? Oke, menarik sekali Pak Rahmat Ilahi. Oke, untuk proses pembelajaran besok ya, Pak Rahmat Ilahi sudah mempersiapkan apa? Maksudnya apa saja yang sudah Pak Rahmat Ilahi persiapkan untuk pembelajaran besok? Oke, untuk pembelajaran besok tentunya saya setelah menyiapkan dulu perangkat ajar ya, seperti RPP gitu ya, seperti RPP, bahan ajar, materi seperti apa, terus sumber-sumber pembelajaran itu yang saya akan sampaikan kepada medianya ya. Medianya juga video ataupun mungkin audio seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rahmat Ilahi. Oke, mungkin pada pembelajaran sebelumnya ya Pak Rahmat Ilahi di kelas itu barangkali ada kesulitan-kesulitan yang Pak Rahmat Ilahi rasakan ketika menyampaikan materi dalam kelas. Itu biasanya berkaitan dengan apa saja Pak Rahmat Ilahi contohnya?
Kalau problem masalah ya seperti anak nih kan baru tamat dari SMP Pak ya, seperti itu ya. Dia baru masuk ke jenjang SMA dan masuk jurusan yang mereka pilih, yaitu adalah teknik komputer, jaringan dan telekomunikasi, seperti itu. Jadi mereka ini masih ngambang pikirannya itu. Masih masa transisi itu Pak ya. Masih masa transisi. SMP atau MTS. Penyesuaian seperti itu Pak ya. Jadi masuknya ke SMK. Jadi dan jurusan mereka ini dia belum tahu jelas apa sih tentang realnya kemana sih arahnya. Gitu ya. Jadi pas pembelajaran tentang perkembangan teknologi, mereka pun akhirnya mereka kurang memahami dengan apa yang saya sampaikan kepada mereka. Oke, begitu Pak Il ya. Oke, menarik sekali Pak Il ya. Itu problemnya. Yang mudah-mudahan nanti dari hasil percakapan ini ada solusi yang bisa kita pecahkan dari permasalahan tersebut. Oke, berarti dari permasalahan yang Pak Rahmat Ilahi ceritakan tadi ya terkait pembelajaran di kelas, itu juga berarti mengenai tentang kesiapan belajar ya. Karena ada siswa yang memang ketika dia masuk ke SMK ataupun yang Pak Il ajar tadi itu dia sudah siap benar-benar dengan jurusan yang dia inginkan, betul-betul dari dalam hati. Mereka siap untuk menerima pembelajarannya. Ada juga yang mungkin dia masih boleh dibilang dalam masa transisi, galau atau mungkin kini kemana sih nanti materinya di jurusan itu kemana, mungkin seperti itu ya Pak Rahmat Ilahi ya. Benar seperti itu. Oke, baik Pak Rahmat Ilahi. Jadi dari permasalahan tersebut, mungkin Pak Rahmat Ilahi punya strategi ataupun mungkin metode pembelajaran yang akan Pak Rahmat Ilahi lakukan ketika di dalam kelas. Strategi pembelajaran di dalam pembelajaran kelas kan kemampuan anak tuh berbeda-beda ya Pak ya. Kemampuannya berbeda-beda. Jadi strategi yang saya ambil tuh adalah menyiapkan media, bermacam-macam media yang bervariasi sehingga dapat memfasilitasi siswa tersebut dalam pembelajaran nanti. Oke, berarti medianya Pak Rahmat Ilahi bikin lebih bervariasi lagi. Mungkin siswa yang ini lebih senang dengan tipe media seperti ini, siswa yang ini media seperti ini pula yang dia senang. Sesuai dengan ininya dengan passion mereka gitu ya. Oke, mungkin itu juga ada kaitannya dengan kodrat alamnya ataupun juga kodrat zamannya. Ya mudah-mudahan ada profil pelajar Pancasila di sini ya Pak Rahmat Ilahi tentunya ya. Oke, bagus sekali Pak Rahmat Ilahi ya, strategi ataupun metode pembelajarannya yang akan Pak Rahmat Ilahi nanti lakukan di dalam kelas ketika mengajar ya. Karena sekarang ini kita percakapannya tentang pra observasi kelas sebelum Pak Rahmat Ilahi masuk ke dalam kelas. Oke, mungkin Pak Rahmat Ilahi punya tambahan lagi mungkin ya terkait tentang strategi ataupun metode pembelajaran yang tadi Pak Rahmat Ilahi sudah sebutkan. Mungkin ada lagi tambahannya mungkin selain itu? Tentunya saya akan menyiapkan juga ya lembar kerja untuk siswa, terus mungkin kuisis dalam bentuk digital ya, seperti kuisis atau media kuis ataupun asesmen tapi dalam bentuk digital gitu. Seperti itu. Oke, terus akan memasukkan mereka dalam kelompok kecil. Membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil sehingga dapat menumbuhkan salah satu nilai kolaborasi. Oke, Pak Rahmat Ilahi luar biasa sekali ya strategi yang direncanakan untuk proses pembelajaran. Oke, berarti di sini bisa saya tarik semacam kesimpulan bahwa Pak Rahmat Ilahi ini sudah sangat mempersiapkan sekali gitu ya perangkat-perangkat pembelajaran sebelum Pak Rahmat Ilahi besok masuk di kelas untuk melakukan proses pembelajaran, begitu ya Pak Rahmat Ilahi ya. Oke, luar biasa sekali Pak Rahmat Ilahi. Oke, baik Pak Rahmat Ilahi ya, di sesi percakapan pra observasi kelas kita ini sebelum Pak Rahmat Ilahi melakukan proses pembelajaran besok, kita bisa tarik beberapa kesimpulan ya. Dengan tadi yang awalnya Pak Rahmat Ilahi melihat ini bahwa siswa ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, mungkin terkait tentang ketika dia, karena masa transisi ini di kelas 10, sebelumnya mungkin dari SMP ataupun dari MTS, dan ketika mereka masuk ke jenjang SMK dengan jurusan mereka pilih, mungkin ada beberapa dilema, antaranya memang dari hati mereka ingin memilih jurusan ini, memang mereka niat, atau mungkin mereka punya sedikit basic dasar tentang komputer ataupun jaringan ini ya, sesuai dengan jurusan mereka, sehingga mereka merasa bersemangat. Atau mungkin sedikit banyak mereka sudah ada yang mereka tahu. Atau ada juga yang betul-betul ngeblank, yang memang sama sekali baru sekali terjun ke dunia ini ya, komputer ataupun jaringan ini. Jadi mungkin akan ada perbedaan ataupun berdiferensiasi antara siswa satu dan siswa yang lain. Dan dari sini Pak Rahmat Ilahi menggunakan strategi dengan mempersiapkan media pembelajaran
yang juga tentunya bervariasi ya. Tadi seperti ada mungkin video, ada juga mungkin seperti kuis-kuis sifatnya digital, dan mungkin level pertanyaan juga berbeda-beda ya. Mungkin anak yang mungkin levelnya masih di bawah, mungkin soal dari kuisnya ataupun pertanyaan mungkin coba dulu levelnya agak di bawah. Nanti kalau yang pemahamannya sudah agak menengah, mungkin soalnya diberi kuis yang agak naik sedikit, agak menantang tibanya, agak menantang seperti HOTS dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin HOTS-nya yang tadi cuma satu, yang menengah mungkin ada 2 soalnya. Nanti yang memang dia memiliki ketertarikan tinggi terhadap materi tersebut, mungkin soalnya mungkin levelnya lebih naik lagi. Seperti itu. Jadi juga media pembelajaran juga Pak Rahmat Ilahi bikin sesuai level dari siswa tersebut. Setelah mungkin Pak Rahmat Ilahi tadi mungkin di awal pembelajaran, waktu di awal semester mungkin melakukan diagnosis ya, asesmen diagnosis. Jadi untuk memetakan siswa ini, sehingga tadi saya dengar juga Pak Rahmat Ilahi mengatakan akan membagi kelompok-kelompok kecil siswa tersebut. Ya mungkin ada tujuan tertentu supaya mungkin lebih mudah dalam memetakannya kembali. Oke, menarik sekali pembicaranya Pak Rahmat Ilahi ya di percakapan praobservasi kelas. Saya ucapkan terima kasih. Semoga besok ketika di dalam kelas kita akan melakukan proses observasi lagi. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Rahmat Ilahi sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan kemarin udah lengkap, udah dibuat, udah. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum siap? Masih? Oke. Nanti catatan itu sebagai pedoman buat kalian ya, karena Bapak akan memberi tugas kelompok lagi. Ya, Bapak akan memberi tugas kelompok lagi, yaitu mengenai proses bisnis. Oke, coba dicatat proses bisnis. Oke, coba dicatat dulu ya. Nanti kita akan membuat atau menentukan proses bisnis apa yang akan kalian buat di bidang TJKT. Ya, banyak ya proses bisnis ya. Kalian nanti buat. Kalian tuh sebagai apa ya di bidang tersebut, apa yang kalian buat ya. Kalian tuh sebagai, misalnya kalian ya contoh satu proses bisnis di bidang TJKT itu seperti teknisi komputer misalnya. Ini aja satu ya. Vicky mana Vicky? Adilo, Artika, Candy. Oke, ini satu kelompok ya. Kelompok 1. Daud Malik. Mana? Dinda Novianti. Dwi Nisa Anggraini. Sama Esmeranda. Oke, satu kelompok ya. Sama Fitri Almaida. Oke, kelompok 3. Hakim, mana Hakim? Indah Anggraini, Juwita, Maulana Ilhami. Satu kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Ilahi sudah hadir lagi di sini, dan di sebelah saya ada Bu Melda Fani sebagai pengajar praktik, dan salam hormat saya juga untuk Pak Yaya Sukarya sebagai fasilitator. Tapi kali ini kita akan mengobservasi salah seorang rekan sejawat saya, yaitu tentang observasi di kelas. Ya, tentang observasi pembelajaran. Pak Rahmat Ilahi, apa kabarnya Pak Rahmat Ilahi? Sehat? Alhamdulillah hari sehat. Ini. Alhamdulillah sehat ya Pak Rahmat ya. Iya, tadi lagi ngajar nggak nih sebelum saya panggil? Iya, lagi ada diskusi gitu. Lagi ada diskusi ya, di dalam kelas ya. Oke, Pak Rahmat Ilahi, sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra observasi kelas.
Oke, Pak Rahmat Ilahi ya, sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra observasi kelas dan Pak Rahmat Ilahi sudah menyampaikan juga tentang tujuannya, area pengembangan yang hendak dicapai serta strategi yang dipersiapkan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah proses pembelajaran ini, proses pembelajaran yang Pak Rahmat Ilahi lakukan dengan strategi ataupun metode pembelajaran yang sebelumnya Pak Rahmat Ilahi sebutkan itu, apakah ada perubahan di kelas? Mungkin perubahan dari tingkah laku siswa ataupun mungkin dari hasil asesmen siswa atau sebagainya, ada nggak perubahan atau menyenangkan mungkin atau bagaimana Pak Rahmat Ilahi? Dari apa namanya metode media pembelajaran ya, saya kan memakai media pembelajaran yang beragam kemarin ya, bervariasi kemarin. Terus disesuaikan juga dengan karakter siswa dengan akhirnya siswa itu pun mengikuti dengan baik. Biasanya mereka tuh hanya melihat, hanya sekedar apa ya itu, sekarang mereka mengikuti dengan baik gitu. Jadi lebih tertarik. Lebih tertarik. Karena kan kalau misalnya kita mengajar seperti biasa tanpa ada yang seru-seru gitu ya. Nah, jadi mereka tuh kayak suntuk gimana. Akhirnya dengan media pembelajaran yang beragam, yang bervariasi, akhirnya mereka yang semuanya jadi ikut berpartisipasi dalam pembelajaran seperti itu. Berarti itu media yang Bapak gunakan itu, strategi penggunaan bervariasinya media tadi itu, apakah semua anak menyukai atau mungkin sekelompok anak ini suka media yang ini, mungkin sekelompok anak yang suka media yang ini, atau bagaimana Pak Rahmat Ilahi? Iya, dia berbeda-beda dia. Ya, dia kadang-kadang anak nih hanya berfokus pada yang media yang saya ajarkan ini, dia tertarik gitu. Kalau yang ini dia lebih tertarik sama yang ini. Seperti itu. Sifatnya kayak ada permainan, kayak Padlet atau Quizizz gitu ya. Quizizz itu kan ada yang kita pelajari lagi cepat ya. Siapa yang nilainya tinggi nanti naik ke atas itu ya. Jadi ada rasa bersaing gitu ya. Ada rasa bersaing jadi seperti itu. Ada kayak permainan gitu, mereka malah jadi senang gitu ya. Ada juga yang lebih senang mungkin di jenis media yang lain gitu, Pak Rahmat ya. Oke, berarti intinya di dalam kelas setelah kita lakukan observasi kemarin dan Pak Il praktekkan mengajarannya di kelas, itu tentunya pastinya ada perubahan yang tadi ya, perubahan baik tentunya. Oke, Pak Rahmat Ilahi ya. Baik, menurut Pak Rahmat Ilahi dengan strategi ataupun metode pembelajaran yang Pak Ilahi ceritakan tadi, itu menurut Pak Ilahi proses pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil atau tidak? Kalau untuk kelas yang saya ajarkan mungkin saya lihat berhasil ya, karena ada perubahan bagi siswa-siswa saya yang belajar gitu. Mereka lebih ikut serta lah daripada yang sebelumnya, seperti lebih aktif seperti itu kalau dengan media pembelajaran yang saya ini. Oke, ini bisa nggak kira-kira Pak Rahmat Ilahi dengan jenis metode ini itu diterapkan untuk di kelas yang lain? Mungkin dengan mapel yang sama Pak Rahmat Ilahi ada ngajar di beberapa kelas, mungkin kan beda-beda kelas, beda-beda karakter anak nih. Saya ngajar di 2 kelas. Ngajar di 2 kelas. Kalau di sini kan ada TKJ 1, TKJ 2 nih. TKJ 1. Saya ngajar kelas 10 ya Pak ya? Kelas 10. Saya ngajar TKJ 1, TKJ 2. Itu tuh mungkin dari karakter berbeda-beda. Dari kelas saya yang ini saya ajarkan yang pertama, yang kedua pasti kita harus istilahnya kita harus menilai anaknya seperti apa. Jadi medianya pun harus kita tentukan lagi, sesuaikan tapi lagi. Intinya bisa diterapkan. Pasti bisa diterapkan. Saya yakin, karena mereka tuh kalau dengan media pembelajaran yang seru seperti itu, saya yakin semua pasti bisa mengikuti. Intinya bisa diterapkan lah ya. Bisa diterapkan. Kalau ini bisa ditularkan nggak mungkin untuk guru-guru yang sekarang kan Pak Rahmat Ilahi ini dengan mungkin kelas yang berbeda walaupun mapelnya sama. Kalau kira-kira mungkin untuk rekan sejawat yang lain ataupun teman guru yang lain, mungkin untuk mereka kira-kira kalau mereka menerapkan strategi ataupun metode seperti yang Pak Rahmat Ilahi buat ini, atau tuh bisa nggak ditularkan ke mereka, nular ke mereka jadinya, wah Pak Rahmat Ilahi berhasil nih kayaknya ngajar dengan metode seperti ini. Nah, Pak Rahmat Ilahi jadi panutan gitu supaya bisa menularkan yang Pak Rahmat Ilahi yang baik ini yang buat itu, bisa mereka gunakan nggak strateginya menurut Pak Rahmat Ilahi? Kalau saya bisa, bisa. Ya, karena kan yang media pembelajaran ini kan bisa umum ya, siapa aja bisa pakai ya. Pelajaran apapun bisa pakai, walaupun nggak pelajaran saya, pelajaran apapun bisa menggunakan media ini gitu. Tinggal disesuaikan aja dengan isi medianya itu dengan mapelnya masing-masing. Oke, Pak Rahmat Ilahi, terima kasih Pak. Oke, Pak Rahmat Ilahi, itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau saya undang di sini di sela-sela kesibukan mengajarnya ya, Pak Rahmat Ilahi, dan begitu juga Bu Melda Fani selaku pengajar praktik saya. Terima kasih juga sudah jauh-jauh untuk datang dan hadir ke sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.